Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa uang mama kita ataupun uang orang tua kita tidak pernah habis-habis ya? Karena ada mitosnya mama-mama itu pandai menyimpan uangnya ataupun pandai memutar uang yang dihasilkan dia. Apakah ini ada faktornya dengan kenapa mama-mama itu lebih suka menyimpan uang di bawah bantal? Apakah menyimpan uang di bawah bantal itu bisa membungakan uang atau menggandakan uang? Nah, pada kasus ini adalah saya ingin membahas kenapa sih ibu-ibu zaman dulu itu lebih pintar mengelola uang dibandingkan dengan ibu-ibu zaman sekarang. Ya, walaupun tidak semua ibu-ibu zaman sekarang tidak pintar mengelola uang, tapi kebanyakan ibu-ibu sekarang itu lebih sering merasa kekurangan daripada mama-mama kita zaman dulu. Di sini saya menamakannya mama ya, karena di sini saya orang Sumatera, jadi saya terbiasa dengan kata-kata mama daripada ibu. Nah, daripada kita penasaran, kenapa sih mama-mama zaman dulu itu sangat bisa mengelola uangnya ataupun memiliki uang yang tidak habis-habis, karena setiap kali minta pasti ada uangnya, ataupun ketika kita terdesak dalam hal kebutuhan sekolah, pasti mama kita memiliki uang simpanan. Nah, bagaimana sih cara mama-mama zaman dahulu mengelola keuangannya? Mari kita simak video ini. Yang pertama, mama-mama zaman dulu menabung secara teratur. Nah, pernahkah teman-teman mendengar kata-kata atau istilah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit? Nah, inilah yang diterapkan oleh orang tua atau ibu-ibu zaman dulu. Mereka menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Contohnya saja, ketika mereka diberi uang bulanan oleh suaminya, mereka pasti ada menabung walaupun itu 100.000 ataupun 50.000 setiap bulan. Jika dilakukan secara rutin, maka akan mendapatkan hasil tabungan yang banyak. Nah, sebenarnya ibu-ibu zaman sekarang tidak banyak yang berpikir seperti itu. Ada beberapa faktor yang membuat ibu-ibu zaman sekarang sangat sulit menabung. Yang pertama, rasa gengsi yang tinggi untuk mengikuti tren. Bisa jadi juga uang yang diberikan ataupun penghasilan yang didapat hanya cukup untuk 1 bulan, jadi mereka kesulitan untuk menabung. Nah, tapi ini perlu dijadikan contoh. Kenapa ibu-ibu zaman dulu sangat rutin menabung? Mereka tidak memikirkan berapa nominal yang mereka tabung. Sementara orang-orang zaman sekarang memikirkan berapa banyak yang harus ditabung dan berapa banyak yang harus didapatkan. Sementara ibu-ibu zaman dahulu lebih memikirkan bagaimana cara mereka rutin menabung. Walaupun itu dengan uang receh, jika mereka rutin, maka akan dapat membantu apabila mereka kekurangan uang ataupun membutuhkan uang untuk masa ke depan. Misalnya saja, mereka menabung rutin 50.000 ataupun 25.000 selama 1 bulan ataupun selama sehari. Maka ketika ada kebutuhan anak sekolah yang mendesak, mereka bisa membongkar tabungannya untuk memenuhi ataupun menambah kekurangan jika uang tersebut dibutuhkan. Yang kedua, ibu-ibu zaman dahulu lebih menghargai yang namanya uang. Berbeda dengan ibu-ibu yang sekarang. Ibu-ibu zaman dahulu mungkin bisa kita bilang mereka pelit ataupun mereka perhitungan ya, apalagi ketika datang musim hari raya Idul Fitri ataupun hari raya besar. Ketika kita mendapatkan uang saku ataupun angpau dari orang lain, pasti ibu-ibu kita meminta uangnya dengan alasan lain. Bisa jadi dengan alasan, sini uangnya ibu simpankan atau uangnya mama simpankan. Yang sekarang kita kenal dengan istilah investasi bodong, gitu ya. Sebenarnya ini ada nilai plusnya. Kenapa? Karena ibu-ibu zaman dahulu pasti menyimpan uang kita. Walaupun ketika kita minta nantinya, uang tersebut tidak ada lagi. Tetapi uang tersebut pasti sudah digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Nah, sebenarnya ini ada bagusnya.
untuk ibu-ibu zaman sekarang lakukan, karena biasanya anak-anak kecil itu pasti membeli ataupun menggunakan uangnya tidak bijak. Maka kita sebagai orang tua ataupun menjadi seorang ibu harus mampu memberikan contoh ataupun mengelola uang yang dimiliki oleh anak dengan baik. Yang ketiga, hemat pangkal kaya. Nah, istilah ini selalu digunakan oleh ibu-ibu zaman dulu. Itu kenapa kita anak-anaknya seringkali disuruh menabung sejak dini. Karena mereka beranggapan bahwa jika kita berhemat, maka kita akan kaya. Ibu-ibu zaman dulu menggunakan uangnya ataupun mengeluarkan uangnya secara teratur. Biasanya mereka pasti menggunakan uangnya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Ibu-ibu zaman dulu lebih tahu mana yang diprioritaskan daripada yang tidak. Setiap uang yang dikeluarkan, mereka pasti tahu kemana uangnya pergi dan apa saja yang mereka beli. Nah, sebenarnya ibu-ibu zaman sekarang banyak juga yang seperti itu, ataupun seperti ibu-ibu zaman dulu. Tetapi mereka tidak memikirkan, banyak juga di antara mereka yang memikirkan gengsi daripada memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, mulai dari sekarang, mari kita contoh bagaimana mama kita zaman dulu mengelola uangnya ya. Yang keempat, segala keuangan tercatat. Nah, pada poin ini, jika kamu kelahiran tahun 90-an, pasti kamu pernah melihat catatan keuangan dari mama kamu ya. Misalnya ketika mereka ingin belanja ke pasar, pasti mereka mencatat apa-apa saja yang harus dibeli, dan pasti ketika mereka pulang, mereka membongkar satu-satu hasil belanja mereka dan mencatat berapa-berapa saja uang yang keluar dan apa-apa saja barang yang dibeli. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Bisa jadi orang-orang zaman dulu ataupun mama zaman dulu, mereka sudah mencatat apa saja keperluan yang dibutuhkan selama 1 bulan, sehingga keuangan mereka tercatat dengan baik dan mereka tahu berapa uang masuk dan berapa uang yang mereka keluarkan. Nah, untuk itu ibu-ibu zaman sekarang ini adalah contoh yang baik apabila kita gunakan di zaman sekarang. Kita bisa mengikuti pola-pola bagaimana orang dulu mengelola uangnya, ataupun kita bisa membuat pos-pos pengeluaran ataupun pos-pos bagaimana uang kita berjalan, ataupun pos-pos kemana saja uang kita harus kita gunakan, sehingga kita tahu arus kas pengeluaran keuangan kita. Yang kelima, mengoptimalkan keuangan. Nah, sebenarnya bahasa ini sangat baku ya, tapi biar saya sederhanakan lagi. Ibu-ibu zaman dulu biasanya menggunakan uang mereka untuk kegiatan arisan. Ini sederhananya, ibu-ibu zaman dulu pasti sangat menyukai arisan. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa arisan ini seperti tabungan untuk masa depan. Nah, jika mereka membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, mereka bisa mengikuti arisan dan bisa mendapatkan uang tersebut. Namun, jika kamu kesulitan untuk membayar arisan atau kesulitan untuk mengikuti cara yang ini, saya sarankan kamu hanya menabung sendiri ya. Jangan mengikuti arisan, karena ketika kamu kesulitan membayar arisan, maka kamu akan merasakan sendiri dampak atau kegagalan finansial kamu. Karena sejatinya arisan itu sama seperti kita berhutang. Ya, walaupun kita menerima nanti uangnya dengan jumlah yang sama, namun ada uang yang harus kita keluarkan dulu, tapi belum bisa kita ambil dengan waktu yang sangat cepat. Nah, itu dia kenapa ibu-ibu zaman dulu selalu memiliki uang ataupun selalu tersedia uangnya kapanpun dibutuhkan. Nah, bagi kita orang-orang tua zaman sekarang, lebih baik juga kita mengambil contoh bagaimana cara orang-orang dulu ataupun mama-mama kita dulu dalam mengelola uangnya ya. Jika video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan kamu, sehingga
kamu mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih.